Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Teknik Negosiasi akan menyampaikan materi mengenai persepsi, kognisi, dan emosi yang beranggotakan Arina Amalia NPM 0087, saya sendiri Nur Hidayah NPM 0089, Rita Dian Rizky NPM 0101, Dwi Ardian NPM 0108, dan Muhammad Habib Alfarizki NPM 0109. Persepsi adalah proses di mana individu terhubung dengan lingkungan mereka. Distorsi persepsi, 4 kesalahan perseptual utama itu ada 4. Yang pertama yaitu stereotip. Stereotip merupakan distorsi yang paling umum pada proses persepsi. Hal tersebut terjadi saat seseorang menetapkan atribut pada orang lain yang hanya berbasis pada keanggotaan orang lain dalam kategori sosial atau demografi tertentu. Stereotip terbentuk oleh varietas besar dari kelompok yang berbeda-beda. Contohnya meliputi generasi muda, pria atau wanita, orang Italia atau Jerman, atau orang dari ras, agama, atau orientasi seksual berbeda. Proses persepsi ini ada 5. Yang pertama yaitu stimulus atau rangsangan, kemudian menuju ke perhatian, lalu ke pengakuan, keterjemahan, dan yang terakhir yaitu menuju ke perilaku. Yang kedua yaitu efek halo. Efek halo dalam persepsi serupa dengan stereotip. Orang yang tersenyum dinilai lebih jujur daripada orang yang cemberut atau merengut. Misalnya, walaupun tidak ada hubungan yang konsisten antara tersenyum dengan kejujuran. Lalu, menurut penelitian menunjukkan bahwa efek halo kemungkinan akan terjadi dalam persepsi. Yang pertama yaitu, ketika hanya terdapat sedikit pengalaman dengan seseorang selama beberapa dimensi, maka perseptor menyamaratakan orang tersebut dari pengetahuan yang diperoleh dalam konteks lainnya. Yang kedua yaitu, ketika seseorang dikenal dengan baik, dan yang ketiga, ketika sebuah kualitas memiliki implikasi moral yang kuat. Yang ketiga yaitu persepsi selektif. Persepsi selektif terjadi ketika perseptor memilih informasi tertentu yang mendukung atau memperkuat keyakinan sebelumnya dan menyaring informasi yang tidak membenarkan keyakinan tersebut. Persepsi selektif memiliki pengaruh mengabadikan stereotip atau efek halo. Setelah membentuk penilaian singkat mengenai seseorang yang berbasis pada informasi terbatas, orang mungkin kemudian menyaring bukti lebih jauh yang mungkin tidak sesuai dengan penilaian. Sebuah senyum di awal dari pihak lain yang membuat negosiator percaya bahwa dia jujur atau kooperatif, mungkin juga membuat negosiator untuk menurunkan pernyataan pihak tersebut yang menunjukkan tujuan untuk berbuat licik atau bersaing. Kemudian yang keempat yaitu proyeksi. Proyeksi terjadi ketika seseorang menetapkan karakter atau perasaan pada orang lain yang diproses oleh mereka sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu pembingkaian. Bingkai adalah mekanisme subjektif di mana orang mengevaluasi dan memahami situasi, membuat mereka meraih atau menghindari tindakan lebih lanjut. Sedangkan pembingkaian adalah mengenai fokus, membentuk dan mengatur dunia di sekitar kita. Kemudian jenis-jenis bingkai. Beberapa peneliti telah mempelajari jenis-jenis bingkai yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Kemudian bingkai ini ada 7 macam. Yang pertama yaitu substantif. Konflik yang muncul berkaitan dengan apa. Yang kedua yaitu hasil. Predisposisi pihak untuk mencapai hasil spesifik atau hasil dari negosiasi. Yang ketiga yaitu aspirasi. Aspirasi predisposisi terhadap pemuasan minat yang luas atau kebutuhan dalam negosiasi. Yang keempat yaitu proses.
Bagaimana pihak-pihak bertindak untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima yaitu identitas. Bagaimana pihak-pihak mengartikan siapa mereka. Pihak-pihak merupakan anggota dari kelompok sosial yang berbeda, seperti jenis kelamin, agama, asal etnik, tempat kelahiran, tempat tinggal sekarang, dan semacamnya. Yang keenam yaitu karakterisasi, yaitu bagaimana pihak-pihak mengartikan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu kalah menang. Bagaimana pihak-pihak mengartikan risiko atau penghargaan yang terkait dengan hasil tertentu. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Ardian. Berikut ini beberapa pandangan yang ditarik dari analisis linguistik transkrip negosiasi dan studi efek pembingkaian lainnya. Yang pertama, negosiator dapat menggunakan lebih dari satu bingkai. Yang kedua, ketidakcocokan dalam bingkai antara beberapa pihak merupakan sumber konflik. Ketidakcocokan seperti itu menyebabkan konflik dan ambiguitas yang mungkin menciptakan kesalahpahaman, mengakibatkan peningkatan konflik dan bahkan kebuntuan, atau mengarah pada kemungkinan bahwa satu atau kedua pihak membingkai ulang konflik ke dalam bingkai yang lebih sesuai sehingga mengarah pada jalan keluar. Yang ketiga, pihak-pihak bernegosiasi secara berbeda tergantung pada bingkainya. Bingkai-bingkai mungkin menimbulkan beberapa strategi atau respon kognitif dan emosional dari para negosiator. Misalnya ketika pihak-pihak diminta untuk membingkai negosiasi dalam kondisi emosional, mereka cenderung sangat terlibat dan kompetitif, mengarah ke jalan buntu yang lebih tinggi. Yang keempat, bingkai spesifik kemungkinan digunakan dengan jenis isu tertentu. Dalam sebuah negosiasi penawaran pekerjaan, misalnya, pihak-pihak yang membahas soal gaji kemungkinan menggunakan bingkai hasil, sementara pihak-pihak yang membahas isu relasi kemungkinan menggunakan bingkai karakterisasi. Yang kelima, jenis bingkai tertentu mungkin mengarah pada tipe kesepakatan tertentu. Misalnya, pihak-pihak yang mencapai kesepakatan integratif kemungkinan menggunakan bingkai aspirasi dan membahas jumlah besar isu selama perembukan mereka. Yang keenam, pihak-pihak kemungkinan menerima sebuah bingkai tertentu karena berbagai faktor. Perbedaan nilai, perbedaan kepribadian, perbedaan kekuatan, dan perbedaan dalam latar belakang serta konteks sosial negosiator di antara pihak-pihak tersebut mungkin membuat mereka mengadaptasi bingkai yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nita. Yang selanjutnya adalah pendekatan bingkai lainnya. Urey, Brett dan Goldberg pada tahun 1988 mengajukan pendekatan terhadap konflik pembingkaian yang meliputi pihak-pihak dalam konflik saat menggunakan satu dari tiga bingkai. Yang pertama adalah minat. Orang sering memikirkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, dan berbicara tentang posisi mereka, tetapi seringkali apa yang dipertaruhkan adalah minat utama mereka. Pihak-pihak yang berfokus pada konflik dalam minat seringkali mampu menemukan cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang kedua adalah hak. Orang-orang mungkin juga memikirkan tentang siapa yang berhak, yaitu siapa yang memiliki legitimasi, siapa yang benar, atau apa yang adil. Konflik-konflik mengenai hak sering diselesaikan dengan membantu pihak-pihak tersebut menemukan cara yang adil untuk menentukan siapa yang berhak atau bahwa mereka berdua berhak. Pertikaian mengenai hak terkadang menunjuk penengah formal atau informal untuk memutuskan standar atau hak milik siapa yang lebih tepat. Yang ketiga adalah kekuatan. Negosiasi yang diselesaikan dengan kekuatan terkadang didasari oleh siapa yang lebih kuat secara fisik atau yang mampu memaksa yang lainnya. Tetapi lebih sering hal ini berkaitan dengan memberlakukan tipe pembiayaan yang lain, tekanan ekonomi, keahlian, otoritas, legitimasi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya.
selanjutnya adalah kognitif dalam negosiasi. Dalam menggunakan informasi untuk membuat keputusan selama negosiasi, negosiator memiliki kecenderungan untuk membuat kesalahan sistematis. Ketika mereka mengolah informasi, kesalahan-kesalahan ini secara kolektif diberi label sebagai bias kognitif, cenderung menghalangi kerja negosiator. Mereka meliputi 1. Peningkatan komitmen yang irasional. 2. Keyakinan pada harga mati yang bersifat mitos. 3. Pengarahan dan penyesuaian. 4. Pembingkaian isu dan risiko. 5. Ketersediaan informasi. 6. Kebutuhan pemenang. 7. Kepercayaan diri berlebih. 8. Hukum angka kecil. 9. Bias pelayanan diri. 10. Pengaruh dukungan. 11. Mengabaikan kognisi pihak lain. 12. Proses dan evaluasi reaktif. Yang selanjutnya yaitu suasana hati, emosi, dan negosiasi. Yang pertama yaitu negosiasi menciptakan emosi positif dan negatif. Emosi positif dapat dihasilkan dari ketertarikan terhadap pihak lain, merasa nyaman atas perkembangan proses negosiasi dan progres yang dibuat beberapa pihak. Dengan kata lain yaitu menyukai hasil negosiasi. Sebaliknya, emosi negatif dapat dihasilkan dari penolakan oleh pihak lain, merasa tidak nyaman terhadap perkembangan proses negosiasi dan proses yang ada. Dengan kata lain, tidak menyukai hasil dari negosiasi tersebut. Yang kedua, yaitu emosi positif umumnya memiliki konsekuensi positif untuk negosiasi. Perasaan positif kemungkinan besar mengarahkan pihak-pihak kepada proses yang lebih integratif. Negosiator yang merasakan emosi positif kemungkinan besar bersifat fleksibel dalam bagaimana mereka sampai pada solusi sebuah masalah, dan maka kemungkinan kecilnya terjebak saat menaikkan komitmen terhadap satu tindakan tunggal. Yang ketiga yaitu aspek negosiasi dapat mengarahkan pada emosi positif. Yang keempat, emosi negatif umumnya memiliki konsekuensi negatif untuk negosiasi. Perasaan negatif mungkin didasarkan pada kekecewaan dan kecemasan. Salah satu atau kedua pihak mungkin merasakan emosi tersebut, dan perilaku salah satunya mungkin memancing reaksi emosional dari yang lainnya. Kemudian, yang kelima yaitu aspek proses negosiasi dapat mengarah pada emosi negatif. Emosi negatif dapat diakibatkan dari pola pikir kompetitif. Negosiator dengan persepsi harga mati dalam sebuah situasi cenderung kurang puas dengan hasil yang dinegosiasikan kepada mereka yang berorientasi integratif. Hal ini mungkin berakar dari persepsi bahwa ketika sebuah negosiasi dilihat sebagai hasil nol, pencapaian pihak lain berarti merupakan kerugian yang setara untuk diri sendiri. Yang keenam yaitu efek emosi positif dan negatif dalam negosiasi. Merupakan suatu hal yang mungkin untuk emosi positif menghasilkan hasil yang negatif dan perasaan negatif untuk memperoleh hasil yang menguntungkan. Penjelasannya seperti berikut. Yang pertama, perasaan positif dapat membawa konsekuensi negatif. Pertama, negosiator dalam suasana hati yang positif memiliki kemungkinan kecil akan memperhatikan argumen pihak lain dengan seksama. Akibatnya, mereka mungkin lebih rentan terhadap taktik lawan kompetitif yang menipu. Terlebih lagi karena negosiator dengan perasaan positif kurang fokus pada argumen pihak lain, mereka mungkin mencapai hasil yang kurang optimal. Akhirnya, perasaan positif menciptakan ekspektasi positif yang kuat. Pihak-pihak yang tidak mampu menemukan kesepakatan integratif kemungkinan akan mengalami kekalahan dengan lebih kuat dan mungkin memperlakukan pihak lain lebih kasar. Hal itu juga berlaku sebaliknya dengan perasaan negatif dapat menciptakan hasil yang positif. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, emosi dapat digunakan secara strategis sebagai langkah-langkah negosiasi. Menurut Kaufman, Rosset, dan Thompson,
tahun 2006 melakukan serangkaian percobaan yang mencari tahu bagaimana penggunaan emosi positif dan negatif yang strategis mempengaruhi hasil negosiasi. Dalam studi mereka, negosiator yang dilatih untuk mengimplementasikan tingkat emosi yang positif memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai kesepakatan yang menggabungkan relasi bisnis masa depan antara pihak-pihak dibandingkan dengan mereka yang menerapkan strategi emosi negatif atau netral. Mereka juga mendapati bahwa negosiator yang menunjukkan emosi positif kemungkinan akan menyebabkan pemenuhan dengan penawaran ultimatum. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.